satu kesempatan yang indah. Kami boleh terus punya persekutuan bersama dengan Engkau lewat pujian penyembahan Tuhan. Biar itu semuanya boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akan merenungkan bersama Tuhan akan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan, berikan pengertian pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau yang memberikan kemampuan untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita belajar bersama ya saudara dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Judulnya itu perintah supaya saling mengasihi. Dibaca sama-sama yuk, bareng. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin ya saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah juga Tuhan Yesus telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita percaya dan yakin ya saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya menuruti perintah daripada Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita harus membuat setiap saudara dan saya ini ada di dalam Tuhan ya saudara. Dikatakan di ayat 11 supaya apa? Supaya dikatakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh ya saudara. Matius 24 ayat 12 dikatakan, Matius 24 ayat 12. Dikatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini khotbah akhir zaman ya saudara di dalam Matius 24. Jadi ini menjadi satu peringatan buat saudara dan saya supaya kasih kita juga tidak menjadi dingin ketika saudara dan saya menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih ya saudara-saudara. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Oh bukan itu. 16 maksudnya. Nah ini, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kuncinya ketika saudara dan saya ada di dalam Allah. Seperti pokok anggur dan ranting ya saudara. Yohanes 15 dikatakan ketika ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu tidak bisa berbuah. Demikian juga saudara dan saya, ketika tidak melekatkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat menuruti perintah Tuhan ya saudara. Allah itu kasih. Jadi ketika saudara dan saya melekatkan hidup kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kasih adalah salah satu buah roh ya saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih? Kuncinya ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Seringkali orang menjadi senjata. Katanya orang Kristen kok enggak punya kasih ya saudara-saudara. Ketika permohonannya, pertolongannya tidak dikabulkan. Jadi ketika dia ngomong gitu, bukan sedang menuruti perintah Tuhan ya saudara-saudara, tapi sedang menuruti keinginan sendiri untuk apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi kerinduan kita, itu dikabulkan Tuhan. Ada satu cerita di dalam Yohanes 11 ya saudara-saudara, ketika Lazarus juga sakit. Dikatakan Lazarus itu orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi ketika Lazarus sakit, di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6, sengaja Tuhan Yesus itu tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kan maunya Marta dan Maria kalau sakit ya cepet-cepet datang, jangan keburu mati, terlambat gitu ya saudara-saudara. Tapi itu gambaran buat setiap saudara dan saya juga. Ketika kita memerlukan pertolongan, ya cepetan Tuhan, cepetan gitu ya saudara-saudara. Katanya Tuhan itu kasih, ayo cepetan tolong saya. Benar ya saudara-saudara, seringkali saudara dan saya ini seperti itu. Tapi cerita di Lazarus ini memberikan juga satu gambaran yang lain. Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, enggak cepet-cepet datang ketika dikatakan Lazarus sakit. Bahkan Tuhan Yesus datang ketika Lazarus sudah 4 hari ada di dalam kubur. Sehingga Marta Maria mengatakan kalau Tuhan Yesus datang, saudaraku pasti tidak akan mati ya saudara-saudara. Tapi cerita ini kita belajar Yohanes 11 ayat yang ke-15. 14 dulu, 14. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya ini saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu tidak cepat-cepat datang, malah tinggal 2 hari dulu. Ya saudara-saudara, supaya apa? Alkitab bilang, supaya kamu dapat belajar percaya. Untuk kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih ya saudara-saudara. Allah punya waktu, Allah punya cara, Allah punya banyak bentuk pertolongan ya saudara-saudara. Dan ujungnya kita tahu Lazarus dibangkitkan. Marta dan Maria melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan,
terjadi. Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah bau busuk, ya saudara-saudara, juga dapat dibangkitkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagian saudara dan saya untuk kita tinggal di dalam kasih Tuhan, untuk kita tetap menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena saudara dan saya ini percaya bukan dengan kekuatan kita. 1 Yohanes tadi udah dikatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih. Yohanes 15 juga dikatakan tinggallah di dalam aku. Balik dikatakan lagi yuk, lihat lagi yuk. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana saudara dan saya bisa saling mengasihi ketika saudara dan saya melekatkan hidup kita kepada Tuhan yang Allah itu kasih. Ya saudara-saudara, Allah itu kasih. Sehingga kasih Tuhan itu yang akan memampukan saudara dan saya juga untuk saling mengasihi. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Banyak ya saudara-saudara. Kalau baca Alkitab bagaimana tentang kasih. Bagian hidup saudara dan saya. Ayo sama-sama melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu bisa kita berikan. Bukan saja untuk mengasihi sesama. Terlebih kita mengasihi Tuhan. Karena kekuatan, kemampuan kita bukan dengan kekuatan dan gagah kita. Karena tidak seberapa. Alkitab bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sehingga kita hidup dapat berbuah. Berbuah salah satunya buah kasih ya saudara. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 11 ayat yang Yohanes 15 ayat yang ke-11 maksudnya. Yohanes 15 ayat yang ke-11 yang pertama ditayangkan tadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya saudara-saudara, ini yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ketika kita belajar saling mengasihi, memang enggak gampang ya saudara-saudara. Kalau orangnya baik sama kita, kita baik lagi sama dia, bisa saling mengasihi. Tapi kalau orangnya yang menjengkelkan ya saudara-saudara, ya minta kasih karunia Tuhan ya saudara-saudara. Karena kekuatan kita tidak seberapa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa belajar memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita saling mengasihi. Tinggallah di dalam kasih Tuhan ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa mengalami sukacita Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan sukacita Tuhan itu penuh, enggak separuh. Penuh ya saudara-saudara. Sehingga hati kita ini punya kelegaan. Hati kita ini punya damai. Hati kita ini penuh dengan sukacita. Ketika kita belajar memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita saling mengasihi. Itu saja share firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan untuk kita boleh saling mengasihi. Amin. Ada perkara-perkara yang kita akan hadapi sehingga membuat Tuhan akan ngetes kita. Apakah benar-benar kita sudah mempraktekkan. Sebab setiap kali kita mendapatkan firman itu jangan berpikir oh itu buat orang lain. Ya, itu bukan buat saya. Tapi justru kita kalau mendapatkan sesuatu kita tahu itu buat saya. Pertama kali kita katakan itu buat saya. Dan kalau hari ini
Tuhan memberikan kepada kita satu tip, suatu firman yang mengatakan saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, saling mengasihi. Nah, kita akan mempraktekkan hari-hari ini tentang kasih. Coba ditayangkan 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Ini kriteria kasih. Kasih itu apa saja ya. Coba ditayangkan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya, yuk kita baca sama-sama supaya kita mempraktekkan dengan perkataan kita berbicara, dengan hati kita percaya, terus kita menjadi pelaku firman yang pelan-pelan ya. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Sabar. Nah, hari-hari ini pasti kamu akan mengalami sesuatu yang sampai tidak sabar. Ya. Tapi kita harus tahu, oh saya diajar untuk mempraktekkan apa arti sabar ya. Lalu kasih itu murah ya. Mungkin kamu saat-saat ini beberapa hari ini akan mengalami yang mengatakan dimintai sesuatu yang sebetulnya gak pengen kasih kitanya. Nah, tapi diajar tentang kasih itu harus murah hati. Ia tidak cemburu. Ya. Sudah saya nggak akan ceritain tentang cemburu. Tapi satu hal, contoh cemburu itu bukan berarti antara suami istri saja, antara pacar, bukan masalah seperti itu. Tapi cemburu di sini adalah iri sama orang lain. Kok itu punya ya, aku kok enggak. Itu kok baik ya, aku kok enggak. Itu kok bisa beli ini ya, aku kok enggak. Itu termasuk cemburu ya. Kita harus tahu yang seperti itu Tuhan tidak mau. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan hari dan tidak sombong, itu jelas ya, jelas. Apa yang perlu dibanggakan kita harus tahu dari mana kita diambil ya. Teruskan ya. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini kalau tidak sopan sudah ngerti apa artinya mencari keuntungan diri sendiri. Selalu untuk saya, nomor satu saya ya. Tidak pernah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini agak sulit, tidak pemarah tuh. Pengennya enggak marah, tapi kalau ngelihat sesuatu hal yang enggak benar, enggak suka, kurang bisa sabar. Dan pertama kali Tuhan bilang sabar. Terus tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ya. Terus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar lagi ya. Hati-hati ya hari ini ya. Hati-hati besok, sabar ya. Terus kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan, everlasting. Ya. Harus punya kasih sampai kita bawa ke surga, itu tetap harus mempunyai kasih. Ya, itu aja tip tambahan hari ini. Ingat, pasti hari-hari ini mengalami sesuatu, ingat harus mengasihi satu terhadap yang lain. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, berikan kami bisa mengerti orang lain Tuhan. Karena kalau kami bisa mengerti orang lain, kami akan sabar. Kalau kami bisa mengerti orang lain, kami akan mempunyai kasih Tuhan. Buat kami mengerti. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari di hadapan kami boleh mempraktekkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami tetap berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memenuhi kami di dalam kasih-Mu.
supaya kami boleh memancarkan kasih-Mu di dalam hidup kami, dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini tetap kami mau berdiri dan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini mengenai masalah pandemi Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang bisa memberi hikmat dan marifat untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan vaksin yang benar. Apakah itu perlu atau tidak buat hidup kami. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau akan mengentaskan akan bangsa kami dari masalah ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau pagari akan bangsa kami ini. Engkau pagari akan Indonesia ini. Ada efes damim dalam setiap langkah hidup kami. Dalam setiap teritorial yang ada di Indonesia ini. Engkau berikan efes damim Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, sakit penyakit apapun yang lebih parah boleh masuk dalam rumah kami, dalam keluarga kami, dalam kota kami, dalam provinsi kami, dalam negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk musibah-musibah, tanda-tanda akhir zaman yang mau tidak mau. Kami harus melihat, kami harus mengalami. Tapi satu perkara kami minta, biarlah tidak ada suatu korban yang besar Tuhan. Tapi Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Musibah apapun Tuhan. Saat-saat ini kami bisa melihat penggeseran-geseran di lempengan-lempengan di bawah tanah. Mulai bergerak saat ini ya Tuhan. Karena ada perubahan antara musim penghujan masuk kepada musim kemarau. Kami minta di dalam nama-Mu, pergeseran-pergeseran di bawah bumi ini, Engkau sendiri akan mengatur Tuhan. Sampai tidak akan terjadi tsunami, tidak akan terjadi gempa bumi besar-besaran. Kami percaya Tuhan, mau tidak mau akan terjadi. Tapi minta pengaturan dan kedaulatan daripada-Mu untuk terjadi buat setiap tanah yang kami injak. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami sangat percaya Engkau akan tetap memberikan perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dengan orang yang tidak berharap kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang Kau bedakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam segala sesuatu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk acara tanggal 4 Selasa depan ini. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon di dalam nama-Mu Tuhan, suasana surgawi menguasai akan acara ini. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri bersama dengan malaikat yang di surga. Semua hadir, tua-tua hadir Tuhan. Sampai suasana yang berasal daripada-Mu. Suasana yang tidak dapat dirasakan di tempat lain. Boleh terjadi di tempat ini. Kami percaya hari-hari ini Tuhan. Engkau sudah mulai sibuk untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik buat tanggal 4 ini. Kami percaya ada perkara yang ajaib sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami mempersembahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar semuanya berasal daripada-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Anugerah-Mu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Telinga yang kami mau mendengar akan apa yang Engkau katakan.
bibir mulut kami senada dengan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan. Hati kami Engkau buat tetap melekat kepadamu. Dan semua keraguan-raguan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan, ketakutan kami, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami di dalam menghadapi apapun bersama dengan Engkau. Tangan kami olesi minyak ini, semua pekerjaan hari ini kami terselesaikan dengan baik. Dan tidak ada sesuatu yang kececer yang kami akan terima. Semua kami terima dengan utuh dan berkat-Mu dapat kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini jalan pada jalan-Mu dan tidak berjalan menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan kami tetap percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami bersama dengan Engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat